Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pejuang Mantri. Seperti biasa ya, di video kali ini kita akan berlatih soal latihan P3K Perawat. Dan ini sesuai dengan kisi-kisinya ya, kita akan membahas mengenai pengendalian infeksi. Dan mungkin bagi teman-teman yang suka dengan video ini, teman-teman bisa like dan juga subscribe ya teman-teman, agar teman-teman nggak ketinggalan jika saya upload video nantinya. Dan saya doakan semoga teman-teman yang sudah subscribe bisa keterima P3K di tahun ini. Amin. Kita langsung aja ya ke soal yang pertama. Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan jelas kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan alkohol bila tangan tidak tampak kotor. Berikut ini merupakan indikasi kebersihan tangan menurut Permenkes nomor 27 tahun 2017, kecuali A. Sebelum kontak dengan pasien, B. Sebelum tindakan aseptik, C. Sebelum kontak dengan cairan tubuh pasien, D. Setelah kontak dengan pasien, atau E. Setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Oke, teman-teman harus hati-hati ya dengan soal yang seperti ini. Teman-teman harus jeli membacanya. Jawabannya C, yaitu sebelum kontak dengan cairan tubuh pasien. Jadi, indikasi kebersihan tangan berdasarkan Permenkes nomor 27 tahun 2017, ini ada 5 ya, yang biasa kita kenal dengan istilah 5 moment. Jadi yang pertama, ini ada sebelum kontak dengan pasien, kedua sebelum tindakan aseptik, yang ketiga setelah kontak darah dan cairan tubuh, yang keempat setelah kontak dengan pasien, dan yang kelima setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Jadi ini yang sesuai Permenkes nomor 27 tahun 2017 ya teman-teman ya, ini ya diingat ya. Baik, soal yang kedua. Berapakah lama waktu yang dibutuhkan ketika mencuci tangan dengan sabun dan air? A. 20-30 detik. B. 20-40 detik. C. 30-40 detik. D. 40-50 detik. Atau E. 40-60 detik. Jawabannya E, yaitu 40-60 detik. Oke, ini acuan kita adalah Permenkes nomor 27 tahun 2017 ya teman-teman ya. Jadi di sana dikatakan, jika kita mencuci tangan dengan sabun dan air, ini 40-60 detik. Sedangkan dengan antiseptik yang berbasis alkohol, ini 20-30 detik ya. Teman-teman ingat ya. Soal berikutnya. Berikut ini merupakan pernyataan yang tepat mengenai tata laksana dekontaminasi peralatan bekas pakai yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh berdasarkan Permenkes nomor 27 tahun 2017. Kecuali A. Rendam peralatan bekas pakai dalam air dan deterjen atau enzim, lalu dibersihkan dengan menggunakan spons sebelum dilakukan disinfeksi tingkat tinggi atau sterilisasi. B. Peralatan non-kritikal yang terkontaminasi dapat didisinfeksi menggunakan klorheksidin. C. Peralatan semi-kritikal didisinfeksi atau disterilisasi. D. Peralatan kritikal harus didisinfeksi dan disterilisasi. Atau E. Untuk peralatan yang besar seperti USG dan X-ray dapat didekontaminasi permukaannya setelah digunakan di ruang isolasi. Oke, di sini kecuali ya, yaitu jawabannya adalah B. Peralatan non-kritikal yang terkontaminasi dapat didisinfeksi menggunakan klorheksidin.
Karena jawabannya benar, ini menggunakan alkohol 70%. Baik ya, di sini dalam dekontaminasi perawatan pasien dilakukan penata-laksanaan peralatan bekas pakai perawatan pasien yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh. Ini berupa pre-cleaning, cleaning, disinfeksi, dan juga sterilisasi. Ini sesuai dengan SPO. Jadi SPO-nya sebagai berikut ya. Yang pertama, rendam peralatan bekas pakai dalam air dan deterjen atau enzim, lalu dibersihkan dengan menggunakan spons sebelum dilakukan disinfeksi tingkat tinggi (DTT) atau sterilisasi. Yang kedua, peralatan yang telah dipakai untuk pasien infeksius harus didekontaminasi terlebih dahulu sebelum digunakan untuk pasien lainnya. Yang ketiga, pastikan peralatan sekali pakai dibuang dan dimusnahkan sesuai prinsip pembuangan sampah dan limbah yang benar. Hal ini juga berlaku untuk alat yang dipakai berulang jika akan dibuang. Yang keempat, untuk alat bekas pakai yang akan dipakai ulang, setelah dibersihkan dengan menggunakan spons, di DTT dengan klorin 0,5% selama 10 menit. Yang kelima, peralatan non-kritikal yang terkontaminasi dapat didisinfeksi menggunakan alkohol 70%. Peralatan semi-kritikal didisinfeksi atau disterilisasi. Sedangkan peralatan kritikal harus didisinfeksi dan disterilisasi. Yang keenam, untuk peralatan yang besar seperti USG dan X-ray, ini dapat didekontaminasi permukaannya setelah digunakan di ruang isolasi. Jadi di sini yang salah ya, ini jawabannya B. Karena ini bukan menggunakan klorheksidin ya, tapi menggunakan alkohol 70%. Baik, soal selanjutnya, pemisahan limbah dimulai pada awal limbah dihasilkan dengan memisahkan limbah sesuai dengan jenisnya. Berikut ini merupakan pernyataan yang tepat mengenai penempatan limbah sesuai dengan jenisnya, yaitu kecuali A. Limbah yang terkontaminasi darah dan cairan tubuh masukkan ke dalam kantong plastik berwarna kuning. B. Limbah yang tidak terkontaminasi darah dan cairan tubuh masukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam. C. Limbah yang memiliki permukaan tajam masukkan ke dalam wadah tahan tusuk dan air. B. Limbah cair segera dibuang ke dalam kantong plastik berwarna kuning. Atau E. Limbah cair segera dibuang ke tempat pembuangan atau pojok limbah cair. Di sini 10 ya. Jawabannya D, yaitu limbah cair segera dibuang ke dalam kantong plastik berwarna kuning. Jadi sesuai dengan Permenkes nomor 27 tahun 2017, jadi penempatan limbah sesuai dengan jenisnya, yaitu untuk limbah infeksius atau di sini limbah yang terkontaminasi darah dan cairan tubuh masukkan ke dalam kantong plastik berwarna kuning. Terus limbah non-infeksius, yaitu limbah yang tidak terkontaminasi darah dan cairan tubuh, ini dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam. Sedangkan limbah benda tajam, ini limbah yang memiliki permukaan tajam. Ini dimasukkan ke dalam wadah tahan tusuk atau air, atau kita sering kenal dengan safety box ya. Dan limbah cair segera dibuang ke tempat pembuangan atau pojok limbah cair. Soal selanjutnya, kriteria wadah tempat penampungan sementara limbah infeksius berlambang biohazard di ruangan, yaitu kecuali A. Harus tertutup, B. Mudah dibuka dengan menggunakan pedal kaki, C. Bersih dan dicuci setiap hari, D. Terbuat dari bahan yang kuat, ringan, dan tidak berkarat, atau E.
ikat kantong plastik limbah jika sudah terisi 2/3 penuh? Jawabannya E ya. Ikat kantong plastik limbah jika terisi 2/3 penuh. Karena yang benar adalah 3/4 penuh. Oke, jadi di sini kriteria wadah tempat penampungan sementara limbah infeksius yang berlambang biohazard ya. Ini kriterianya ada 6 ya teman-teman ya. Yang pertama, ini harus tertutup. Yang kedua, mudah dibuka dengan menggunakan pedal kaki. Yang ketiga, bersih dan dicuci setiap hari. Yang keempat, terbuat dari bahan yang kuat, ringan, dan tidak berkarat. Yang kelima, jarak antar wadah limbah 10-20 meter. Diletakkan di ruang tindakan dan tidak boleh di bawah tempat tidur pasien. Dan yang keenam, ikat kantong plastik limbah jika sudah terisi 3/4 penuh. Baik, mungkin cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas lagi nih mengenai soal-soal P3K perawat. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini, teman-teman bisa like dan jangan lupa subscribe ya teman-teman, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika saya upload video. Dan saya doakan semoga teman-teman yang sudah subscribe bisa keterima P3K tahun ini. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa.